Saudara dan saudari yang terkasih, ada seorang bapak yang sudah lanjut usia dirawat di rumah sakit dan akan menjalani operasi. Lalu ketika bapak ini didatangi oleh 2 orang perawat yang akan memindahkannya dari ruang biasa lalu ke meja operasi, itu perawatnya mengalami kesulitan karena bapak ini memegang erat-erat pegangan yang bisa dia pegang, yaitu tempat tidurnya. Jadi dia sangat sulit untuk dipindahkan, sampai akhirnya datang 2 orang yang lain, 2 perawat lain untuk memindahkan tangan bapak ini yang sudah lanjut usia ini. Akhirnya dengan susah payah bapak ini dipindahkan, lalu diarahkan ke meja operasi. Ketika dipindah pun sama, bapak ini sulit sekali untuk dipindah dari tempat tidur ke meja operasi. Maka sekali lagi perawat ini berjuang susah payah untuk memindahkannya. Sampai akhirnya bapak ini dibaringkan di meja operasi. Lalu sekilas dia melihat ada dokter yang lewat, karena jelas pakaiannya putih, pakaian dokter. Ketika dokter itu lewat untuk kedua kalinya, tiba-tiba si bapak ini secepat kilat itu menarik tangan dokter dan memegang bajunya dengan sangat erat. Kelihatan sekali bapak ini gugup dan sangat ketakutan. Lalu dia berkata demikian, "Dokter, apakah dokter yang akan mengoperasi saya?" "Betul," kata dokter muda tersebut, masih sangat muda. "Saya yang akan mengoperasi Bapak." Lalu si bapak ini mengatakan, "Dokter, bisa tidak dokter yang memimpin operasi ini menjalankannya dengan lembut dan penuh kehati-hatian?" "Kenapa, Pak?" kata dokter. "Karena saya takut. Saya begitu takut karena ini adalah pengalaman operasi saya yang pertama. Itu mengapa saya sangat takut." Lalu dokter ini berkata, "Bapak, tenang saja. Kita berada dalam posisi yang sama." Maksudnya dokter, maksudnya adalah bagi Bapak ini adalah operasi yang pertama. Bagi saya, ini adalah pengalaman pertama saya untuk mengoperasi pasien. Bisa dibayangkan ya, bagaimana Bapak ini yang takut, yang gugup, yang setengah mati menahan diri supaya tidak dioperasi, ternyata berhadapan dengan dokter yang memimpin operasi, dan dokternya adalah dokter muda yang baru pertama mengalami memimpin operasi pasien. Saudara dan saudari terkasih, proses beriman seperti yang Bapak alami ini memang sangat sulit untuk menerima sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Segala sesuatu yang kita terima tetapi di luar pikiran sehat akal manusia. Itulah yang disebut dengan karya Roh Kudus, karya Tuhan sendiri. Roh kebenaran atau penolong yang lain, itulah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya sebelum dia berpisah dengan para muridnya. Ia mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Penolong dalam bahasa Yunani disebut dengan Parakletos, yang artinya adalah advokat atau konselor, penolong atau penyembuh. Mungkin kosakata bahasa Indonesia kalau kita artikan sebagai advokat akan sulit untuk menerjemahkannya. Tapi saya kira ada satu kata yang mendekati kata Parakletos ini dengan arti yang sesungguhnya, yaitu seorang pelatih atau Inggris coach ya. Pelatih inilah yang mempersiapkan kita ketika kita akan menghadapi suatu pertandingan. Pelatih ini pula yang mengoreksi kita kalau kita tidak dapat menjalankan instruksi atau pesan-pesan atau tahapan-tahapan latihan ketika kita ada di pertandingan yang sesungguhnya. Pelatih ini pula
yang mendorong kita, yang memotivasi, yang mendampingi ketika kita tidak menghasilkan apa yang diharapkan dari pertandingan tersebut. Pelatih ini pula yang mendampingi kita ketika kita berhadapan dengan wasit atau juri yang mungkin tidak adil bagi kita. Pelatih ini pula yang mendampingi kita untuk selama-lamanya. Saudara dan saudari yang terkasih, itulah kerja dari Roh Kudus yang dikatakan oleh Yesus, penolong yang lain yang akan menyertai kita selama-lamanya. Dari sebelumnya, ketika kegiatan kita belum berlangsung, pada saat kita sedang melaksanakan kegiatan, atau setelahnya, atau bahkan ketika kita pun atau siapapun juga orang beriman Kristiani tidak menyadari bahwa sebetulnya Roh Kudus sedang mendampingi hidup kita. Dan ketika Roh Kudus itu mendampingi, pastinya tidak hanya kita, tetapi orang-orang yang bertemu atau bekerja sama dengan kita atau yang kita tolong, mereka pun akan merasakan hal yang sama, yaitu sukacita yang dibawa oleh Roh Kudus. Itulah yang dialami oleh Rasul Filipus ketika mewartakan tentang kebangkitan Kristus. Kepada siapa? Kepada orang-orang di salah satu kota di daerah Samaria. Orang bukan Yahudi, tetapi menerima pewartaan tentang Kristus yang bangkit, dan ketika menerima hasilnya, mereka dikatakan dalam bacaan pertama, mereka sungguh sangat bersuka cita. Maka rasul-rasul dari Yerusalem pun datang untuk melihat kejadian yang sesungguhnya dan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita bertanya kepada peran, kehadiran, dan juga pendampingan kita terhadap orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Bacaan kedua mengatakan kita diminta pertanggungjawaban ketika orang-orang tersebut meminta pengharapan yang ada dalam diri kita. Itulah pengharapan yang diberikan oleh Roh Kudus sendiri. Bagaimanakah saya dapat hadir dan mendampingi anak-anak kita yang masih dalam tahap pembentukan? Bagaimana saya bisa hadir dan mendampingi orang tua saya ketika mereka sudah berusia lanjut dan saya yang bertanggung jawab untuk menjaga mereka? Bagaimana saya bisa hadir dan mendampingi orang-orang yang dipercayakan kepada kita dalam komunitas gereja, entah di lingkungan, entah di paroki? Bagaimana pula saya bisa mendampingi dan hadir dalam masyarakat, entah di tempat saya bekerja atau di lingkup hidup bermasyarakat? Apakah saya bisa berbuat sesuatu yang lebih? Apakah peran saya, kehadiran dan pendampingan saya juga menandakan Roh Kudus yang hadir dalam diri saya, sehingga setiap orang ketika saya hadir, tidak hanya saya tetapi mereka pun mengalami sukacita yang saya alami. Seperti layaknya Filipus yang hadir dan mendampingi umat yang dipercayakan kepadanya, mari kita berdoa kepada Kristus sendiri supaya Roh Kudus pada akhirnya dicurahkan kepada kita dan kita pun mampu mendampingi dan bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan kepada saya, membawa kehadiran Roh Kudus kepada orang lain dan siapapun mengalami sukacita karenanya. Mari kita hening sejenak.